Baik, bagi yang sudah membaca tulisan-tulisan saya pakai nama pena KRT Fakih Wirahadiningrat. Itu nama pena saya, atau biasa kalau Bani Wali Songo ngundang saya atau ngejak diskusi manggilnya Gus Fakih, itu nama lahir saya. Terima kasih Gus Arya, saya bisa sowan ke Padepokan Panjenengan yang indah ini di tengah bukit yang luar biasa. Jadi pondok bambu. Wah. Sangat bahagia ketemu tokoh pemberani pejuang anti radikalisme di Nusantara. Monggo. Apa yang mau ditanyakan? Monggo. Saya bingung mau tanya, Gus. Memang jenengan keturunan Wali Songo? Iya. Boleh. Ada keturunan Wali Songo? Saya tidak berani ngaku-ngaku, cuma yang biar yang ngaku itu keluarga besar saya. Jadi saya masih family sama Gus Fuad Pleret, sama Kiai Sarif Rahmat Padasuka yang biasa di sebuah TV. Saya Kiai Sarif yang di Indonesia Damai itu. Kami sama-sama Bani Sihabudin dari Masjid Patok Negaran. Berani nggak tes DNA? Wah, pertanyaannya keluarga Bani Wali Songo sudah banyak tes DNA. Bani Mataram sudah ada yang mewakili. Apalah artinya saya bagian membaca saja hasilnya untuk menganalisa mengatakan. Nopo ingkang badhe tanjangan. Saya dengar jenengan dari Naat juga. Saya di Naat hanya bantu saja. Berarti pembantu ya? Pembantu saja. Sama kayak saya. Kacung. Saya kacungnya Gusti Allah. Wah, sama. Ini capek juga dari Jakarta, dari Bandung, sowan ke Panjenengan khusus ini karena Panjenengan saya saya lihat ini berkali-kali memang harus ini. Apa yang mau ditanyakan mengenai masalah apa? Nasab. Ini yang galau ini saya kadang-kadang mikir soalnya. Baik. Saya itu mikirnya apa? Saya itu sangat mencintai tentu Habib yang alim. Betul. Ya, terus saya juga punya guru juga seorang habaib. Tetapi ini ngomong-ngomong mengenai kemarin yang awalnya itu kejadian ini kan berawal dari individual lah ya. Personalnya si Bahar lah ya. Waktu itu ada seseorang namanya saya sebutkan Bahar Loinardo namanya itu. Nah, dia itu kan suka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Akhirnya ketika publik itu akhirnya pada ragu dengan tabiatnya, akhirnya menanyakan betul enggak kan begitu. Saya akhirnya kemarin bikin konten. Ayo DNA. Oh, bagus. Akhirnya saya ngaku-ngaku juga sebagai cucu Nabi. Lawannya saya bilang begitu kan. Udah ayo tes DNA ya lawannya saya. Saya juga insya Allah masih cucu Nabi walaupun Nabi Nuh kan begitu. Nah, artinya saat ini ketika saya sudah meletupkan itu kok menjadi ruame santero bicara masalah nasab. Sebetulnya kemarin ada sebuah penelitian yang dituangkan ke publik tentang penelitiannya Kiai Haji Imaduddin. Betul. Tentang nasab dari keluarga Ba'alawi itu seperti apa? Oposisi sebetulnya. Jadi gini, biar para semua pemirsa se-Nusantara tidak salah paham, apa yang kita bahas ini bab nasab ya. Sesuatu yang given, sesuatu yang takdir. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh ayah siapa dan ibu siapa dan dari jalur keturunan apa. Itu catat. Tidak ada urusannya sama bab ilmu sama makom. Kalau ilmu, ras apa saja. Ras kulit hitam, mata sipit, ras Melayu, bisa pinter asal mau tolabul ilm, mau belajar. Siapa saja kalau mau tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, mau riyadhah, mujahadah, tirakat kata orang Jawa, bisa sakti, bisa karomah, bisa jadi wali. Nah, siapa saja. Ya kan banyak orang yang bukan nasab Rasul mencapai keduanya. Tetapi bab nasab beda. Ini ada aturan dan kaidahnya. Oh gitu. Gini, Gus, ini ya kan. Ba'alawi, saya langsung to the point boleh ya. Boleh. Ba'alawi ini bagi saya sangat-sangat harus dikritisi. Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Rasul di mana lahirnya? Di Timur Tengah. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Betul nggak? Iya betul. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Betul. Betul. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Ba'alawi ini sangat lemah.
dari pencatatan. Tapi sebentar Gus, kan RA diakui mungkin negara-negara lain seperti contoh Maroko mengakui karena ada isbatnya. Kalau nggak ada isbat kan nggak mungkin mendirikan sebuah lembaga nasab. Gitu ya. Iya dong, betul nggak guys? Robito Alawiyah, coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husaininya. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Di Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Lah, Ba'alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakoba Yaman? Tentu Yaman mengakui dong. Tanyakan, ada nggak satu Habib? Lo kan nggak mungkin karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan zuriat Rasulullah. Betul. Diyakini nih sama Betul. umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong, Gus. Tanyakan, di Nakoba Yaman mereka dapat isbat nggak? Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta. Nggak bisa. Harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Keyakinan panjenengan artinya tidak ada pengakuan atau tidak di Pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alami yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari gitu. Nakoba Yaman. Saya dapat isbat dari Nakoba Irak karena Said Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Logika yang kedua itu kitab nasab. Semua yang mengaku keturunan Nabi ini dicatat oleh keluarga secara turun-temurun dan ini saling diketahui oleh semuanya. Kurang lebih banyak nakoba di dunia, Gus. 100-an lebih nakoba itu, ya kan. Ada yang sifatnya lokal, perbani, ada yang internasional, itu saling berhubungan. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel, atau siapapun ya dari Wali Songo. Sunan Ampel dari Ibrahim Asmorokondi, kan gitu kan? Samarkan itu di mana? Lucu dong kalau Samarkan itu di Yaman. Samarkan itu ya di Asia Tengah, di Uzbekistan. Ada nakobahnya. Ketika jenengan ingin melakukan isbat ke sana, nakib Uzbek ini woro-woro, ini ada saudara kita dari Indonesia, senang mereka, bukan langsung dibilang majhul, itu terputus, itu nggak ada itu. Laki, perempuan, keturunan dari laki atau perempuan diakui tetap diakui, tidak ada namanya putus itu, karena kita itu juga dari ibu kita. Islam memuliakan perempuan, nggak ada nasab perempuan putus, itu nggak ada. Itu kaidah itu nggak ada, itu kaidah ngarang itu. Artinya nakobah dari luar Indonesia. Iya. Ini belum jelas, belum terkonfirmasi mengakui atau tidak, belum ya? Belum pernah ada ya? Kepada Robito Alawiyah. Pada RA ya? Yang biar RA aja yang menjelaskan. Diakui nggak mereka sama nakoba dunia ini? Ya kan, itu. Lah, insya Allah ini dari Al-Husaini Indonesia, insya Allah dari Kesultanan Banten. Ya kan? Ada sudah yang terisbat melalui jalur Uzbek, jalur Yordan, jalur itu sudah keluar. Ketika satu orang mengajukan isbat nasab ke lembaga nakoba dunia, ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan? Ada konferensinya, ya kan? Dan ditahqiq bersama-sama, nggak gampang, ya kan? Nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi, di stempel-stempel sendiri di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak ini? Ngaku terjadi jadi korban. Sering saya jadi korban kayak begitu. Gus, yang asli nggak perlu ngancam-ngancam, Gus. Oh gitu. Yang asli itu nggak perlu menyombongkan nasabnya. Dosa, Gus. Ya kan, malu. Kita ini apa sih yang ya sih, memang kadang-kadang begini, Gus. Artinya selama ini mereka ini menjadi sombong itu karena buku nasab dia punya dari apa? Dari RA itu. Ketika dia mengantongi sebuah buku nasab, akhirnya ini loh gue cucu Nabi. Lu kalau nggak ta'adim sama gue, kalau nggak tawatu sama gue, lu kena nggak dapat syafaat. Itu sering ya. Ini. Bahkan pengikutnya lebih ekstrim. Lah, waduh. Padahal Rasulullah itu nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Rasul dawuh, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong sendiri tangannya. Imam Ali dawuh, seorang pemuda
mengatakan inilah saya. Inilah prestasi saya, kebaikan saya, amalia saya. Bukan itu bapak saya. Catat ya, orang licik itu selalu membanggakan leluhurnya agar orang menghormati dirinya. Jangan. Ya kalau benar, kalau salah. Sekarang ada tes DNA. Maling nasab. Ya kan? Ini lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran, Gus. Oh gitu. Dengan tes DNA jenengan ini kan terbentuk dari materi genetik ayah dan ibu. Ya. Ayah ibu ini dari kakek nenek terus begitu kan. Iya, Ini iya, tercatat. Jangan takut DNA kita diolor, ya kan? Itu katanya dari matahari sampai ke Pluto 13 kali. Saking banyaknya kode-kode yang bisa direkam di sana. Betul. Gitu. Dikelompokkan itu ya kayak Dan sekian itu ya. sudah puluhan ribu Sayyid Syarif keturunan Nabi Ahlul Bait tes Nah, DNA. ini menarik Gus. Nah, Ini kenapa akhir-akhir ini saya melihat ini banyak orang pembuktian masalah tes DNA. Saya melihat dari keluarga Wali Songo. betul. Itu ada yang tes DNA, bahkan kemarin dari saya lihat di media dari Yai Genggong itu juga ada tes DNA. Tetapi kenapa dari RA sendiri atau dari keluarga Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, apalagi oknumnya itu yang kemarin ngaku-ngaku ke cucu Nabi sekian, tapi ternyata dia bangun tidur, salah dia, ya kan? Nah, ini dia nggak tes DNA juga. Apa perlu begini, Gus? Kalau memang ini tidak terkonfirmasi, terus hasil penemuan dari Kiai Imaduddin juga belum terkonfirmasi, belum ada yang membantah. Bagaimana kalau seandainya narkoba dari luar? Dari negara Betul. Arab, dari Maroko, dari Irak didatangkan ke Indonesia, bagaimana? Betul. Harusnya ya. Wajib negara hadir. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena apa? Nun sewu. Kehidupan beragama dan ketuhanan ini dijamin nggak oleh negara? Bukan hanya oleh konstitusi, tapi juga oleh falsafah Pancasila. Kalau negara tidak hadir, berarti negara sedang menciderai, mengkhianati konstitusi dan falsafahnya sendiri. Satu itu. Yang kedua, ini bukan hanya PR umat Islam. Ini semua agama juga, musuh semua agama, penistaan pada simbol suci. Agama itu suci, Gus. Dari Tuhan yang Maha Suci. Firman-Nya juga suci. Dibawa oleh manusia suci. Ya. Barang siapa menodai kesucian-kesucian ini, berarti dia adalah menodai agama itu sendiri. Dan siapa yang menodai satu agama, dia sedang menjadi musuh semua agama. Saya tanya, ada orang misalkan ingin merebut otoritas dakwah Kristiani, dia mengaku sebagai cucunya Yesus. Iya betul. Marah nggak orang Kristen? Oh iya pasti. Nggak ada di dalam Kristen Yesus punya anak. Mengaku cucunya Buddha, marah nggak orang Buddha? Marah lah. Lah kita orang Islam juga harus jelas. Lu ngaku cucunya Nabi, saya nggak tahu, anak nggak tahu. Ente kapan lahirnya? Datuk ente siapa? Bahaya. Kita mengamini seseorang cucu Nabi, kita juga punya dosa kalau itu ternyata salah. Kita harus hati-hati. Dan negara harus hadir karena apa? Ada kaidah-kaidah seseorang bisa sahih sebagai keturunan Nabi. Apa? Yang pertama, dia harus punya catatan internal keluarganya. Yang kedua, catatan internal keluarga ini nyambung nggak dengan catatan manuskrip catatan keluarga Nabi seluruh dunia. Saya ngaku cucunya di Ponorogo, ya kan? Ya. Ternyata keluarga di Ponorogo nggak ada yang ngakui saya. Kira-kira saya masih ngeyel nggak? Orang gila kan? Itu kan? Betul. Nah, yang kedua, yang ketiga, Ahlul Bait Internasional Sayyid Syarif ini sudah banyak tes DNA, Gus, sudah terpetakan. Sangat jahil kalau kita ditantang tes DNA kita berkelit bongkar makam Rasul, menunjukkan orang tidak berilmu, tidak pendidikan. Iya betul. Waduh. Kita harus cari darahnya Rasul. Tes DNA itu bisa dari apa saja, dari rambut, dari kulit, dari apa, gitu kan. Dan untuk mengetahui bumi itu bundar, Gus, tidak perlu kita itu mengitari bumi. Betul. Tidak perlu kita jadi astronot untuk tahu bumi itu ternyata bundar, tidak perlu. Betul. Bisa mengukur pergeseran dari edar bayangan matahari seperti yang dilakukan oleh Al-Idrisi, mengatakan bahwa bumi itu bulat. Salah seorang ulama dan ilmuwan Islam di abad pertengahan. Ya, dari situ sudah ketahui ada selisih derajat bahwa bumi itu bulat. Demikian juga, ini analoginya Gus ya. Ini jenengan seorang yang kaya raya mulia. Ya. Terus jenengan ini punya 5 orang anak. 5 orang anak jenengan ini punya anak lagi 5 orang, bukan 5 istri bukan? 5 anak, oke. Amin. 5 orang anak masing-masing punya 5 orang cucu, ya kan? Berarti berapa? 5 orang dan 20, berarti punya 30 anggota keluarga yang tinggal di sebuah istana jenengan. Ya. Ada cucu yang hijrah dicatat, dan ini tercatat di KTP, di KK.
Ketika jenengan dan 5 orang anak ini meninggal, 25 cucu ini kumpul. Ayo kita harus daripada nanti semakin ruwet ke atas, kita bagi harta kakek kita ini untuk warisan, ya kan. Ketika mau pembagian ada 1 orang datang. Ujuk-ujuk datang, ngaku saya juga cucunya kakek Arya. Ditanya, dari mana kamu kok ngaku? Saya dari putra kelima dari istri Siri yang kawin di pegunungan sana. Ada buktinya? Tidak ada. Catatan internal di kampung kami. Meragukan, Gus ya? Meragukan. Nah, kemudian dibawalah ke hakim. Hakim mesti akan tanya, catatanmu ada? Catatannya sepihak, keluarganya sendiri. Ya kayak Pak Alawi ini, catat sendiri ya kan di internasional masa bodoh kan gitu kan. Kemudian kita tanyanya ke nakib, bukan tanya ke ahli tafsir, ahli fikih. Kalau nasab ya tanya ke nakib ya. Yang bagian pencatat ada petugasnya, dan itu di tiap negara ada gitu. Jangan keliru, kita tanya resep masakan, tanya ke kuli bangunan, keliru. Ya kan nah, gitu. Nah, nakib dunia bagian nasab ada sendiri. Bukan nakib Jakarta, bukan. Nah, kemudian dari situ akhirnya karena takut dosa, ke 25 orang ini tes DNA. Dari tes DNA ini ada kemiripan dan kedekatan, kekerabatan, sangat dekat. Ya kan? Karena masih satu darah, satu terah. Yang orang ke-26 ngakuin ternyata melenceng jauh. Nanti saya jelaskan. Disinilah kasusnya Pak Alawi. Melenceng jauh tes DNA-nya. Nanti saya jelaskan. Akhirnya dari sini hakim kira-kira dengan logika dan akal sehat akal waras memutuskan nggak 26 orang ini berhak untuk dapat warisan. Orang ke-26. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa dapat isbat penetapan sebagai ahli waris dari jenengan. Gitu. Mana melencengnya? Itu. Ini harus dijelaskan kepada publik. Waduh, ngeri juga. Ngeri.